warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam PPG Indonesia. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas aksi nyata topik 5, mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Sebelumnya perkenalan dulu ya, nama saya Zulfatun Amalina. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023, jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Pancasakti Tegal. Mengenai pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas adalah bahwa pengalaman kita dalam mengembangkan kemampuan perjalanan literasi kita seperti membaca, menulis, dan menginterpretasi dapat kita ceritakan dalam bentuk naratif literasi. Nah, naratif literasi ini adalah salah satu bentuk tulisan reflektif atau refleksi diri kita sendiri. Melalui naratif literasi, kita dapat memaknai seluruh pengalaman literasi kita dalam cara kita menilai, cara sudut pandang kita, dan keyakinan kita terhadap sesuatu literasi yang sudah kita lakukan. Selain itu, tulisan reflektif literasi atau naratif literasi ini dapat membantu saya untuk mengajukan pertanyaan kepada diri saya sendiri. Misalnya, apa sih artinya menjadi seseorang yang literat itu? Dengan begitu, saya berharap dengan menggunakan pengalaman literasi diri saya untuk berkarir sebagai guru profesional dan dapat membantu peserta didik saya untuk mengembangkan praktik-praktik literasi yang dapat mendukung pembelajaran tentunya. Kegiatan literasi ini sangat berpengaruh dan bermanfaat untuk kehidupan saya, di mana literasi ini adalah merupakan suatu kunci untuk kita dapat memahami dan berpartisipasi dalam dunia keadaan yang sekarang ini, yang semakin cepat berubah dan semakin kompleks. Terutama adalah mengembangkan kepribadian kita secara mandiri. Saya sedikit akan menjelaskan pengalaman pribadi saya tentang bagaimana sih literasi itu mempengaruhi kehidupan dan bermanfaat untuk kehidupan saya. Sebenarnya literasi itu sudah diajarkan sejak saya TK. Mungkin dinamakan literasi dasar ya saat itu, yaitu mengenai literasi membaca, menulis, dan berhitung. Lalu seiring bertambahnya usia, saat saya duduk di bangku SMA, saya mulai mempelajari atau memperdalam kegiatan literasi yang lebih baik lagi. Terutama saya mulai gemar membaca buku-buku ensiklopedia, terutama novel. Nah, titik inilah dalam membaca novel di mana saya memperoleh kebermanfaatan literasi ini. Adalah novel karangan Ahmad Fuadi, yaitu yang berjudul Negeri Lima Menara dan Ranah Tiga Warna. Banyak sekali pelajaran yang sederhana tapi sangat bermakna, yaitu di mana saya masih ingat sekali pesan Kiai Rais di dalam novel itu, di dalam novel Negeri Lima Menara ini, saat menasehati tokoh Alif, bahwasanya orang yang berguna bagi masyarakat adalah orang yang menyampaikan ilmu yang ia miliki, agar ilmu itu tidak putus-putus. Itulah sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Kemudian tokoh Ustadz Salman, melalui tokoh inilah jargon manjada wajada dikumandangkan. Masih teringat betul perkataan Ustadz Salman ditulis, yaitu bukan yang paling tajam tetapi yang paling bersungguh-sungguh. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Dan jargon pada novel yang kedua adalah man sobaroh zofiro, siapa yang bersabar akan beruntung. Inilah yang menginspirasi saya dalam menjalani kehidupan saya sampai sekarang ini, sampai detik ini. Sampai saya menjadi mahasiswa PPG Prajabatan, perjalanan mengajar saya setelah lulus saya S1, perjalanan menjadi seorang ibu,
di mana semua saya lakukan, tetapi saya harus terus berani dan berjuang untuk menggapai semua impian dan cita-cita saya di tengah keterbatasan saya sebagai manusia biasa. Itulah literasi ini mengajarkan saya bagaimana mengembangkan rasa kepercayaan terhadap kemampuan yang saya miliki di dalam meningkatkan minat dalam pembelajaran seumur hidup saya. Itulah perjalanan literasi saya. Kenapa saya mengatakan sangat berpengaruh dalam kehidupan. Yang paling ingin saya lakukan adalah menjadi teladan untuk keluarga saya dahulu. Karena dengan adanya teladan dan interaksi ketika saya membudayakan literasi di dalam lingkungan keluarga saya, karena menurut teori kerangka ORIM, dalam perjalanan literasi seseorang itu, kehidupan buku saja itu tidak cukup. Maka dari itu saya akan berusaha membersamai keluarga saya, yaitu di lingkungan terkecil dahulu, untuk membudayakan literasi dengan adanya interaksi dan keteladanan untuk keluarga saya. Seperti teori kerangka ORIM, yaitu terdiri dari opportunity, recognition, interaction, dan modeling yang dikenalkan oleh Hannon dan Not Brown. Literasi dapat berkembang bila ada kesempatan, pengakuan, interaksi, dan contoh atau keteladanan. Dari situlah saya terinspirasi sebagai calon guru profesional nanti yang berkontribusi di lingkungan saya sendiri. Selain itu, kontribusi yang akan saya lakukan di lingkungan tempat saya tinggal adalah dalam membudayakan literasi di lingkungan masyarakat. Sejak saya SMA, saya sudah rajin membeli buku karena ingin mempunyai banyak koleksi buku di rumah. Ditambah saat saya kuliah, saya juga lebih rajin mengkoleksi buku lagi, yaitu referensi-referensi buku kuliah dan buku fiksi dan non-fiksi. Kedua adik saya juga seperti itu, mempunyai kegemaran mengkoleksi buku. Kami selalu bertukar informasi apabila ada buku atau novel yang sedang bestseller saat itu. Di lingkungan tempat tinggal saya itu banyak anak usia SD dan TK. Jadi keinginan saya adalah membuka perpustakaan mini di rumah. Karena dengan pembukaan perpustakaan mini di rumah, anak-anak bisa memperoleh pengalaman literasi tidak hanya di sekolah saja. Saya ingin membuka perpustakaan di rumah tidak untuk kalangan keluarga saya saja, tetapi untuk masyarakat sekitar, khususnya anak-anak. Karena saya ingin anak-anak mendapat kesempatan untuk membaca buku. Jadi, fasilitas buku itu tidak hanya di sekolah, mereka bisa menikmati di lingkungan juga ada, memperkaya bahan bacaan mereka. Cita-cita saya mempunyai perpustakaan yang nyaman untuk membaca buku dan lengkap, terutama menarik. Desain ruangan yang membuat betah anak-anak untuk membaca di perpustakaan mini itu. Itu adalah impian saya sejak saat saya kuliah. Nah, khususnya saya juga ingin untuk anak-anak TK dan usia prapaud, saya ingin bekerja sama dengan teman saya yang menjadi seorang pendongeng, di mana nanti setiap 1 bulan sekali saya akan bekerja sama dengan ibu-ibu, orang tua anak-anak di sini. Kita sama-sama bersinergi untuk memanggil pendongeng untuk datang ke perpustakaan saya ini. Karena menurut saya, mendongeng merupakan salah satu bentuk edukasi tahap awal pengenalan dunia literasi pada anak usia dini. Nanti lewat dongeng itu adalah anak-anak membantu memahami, mempunyai pengalaman lewat imajinasi mereka masing-masing. Seperti itu. Sekian video reflektif saya dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan mohon maaf
jika banyak kekurangan dan hal apapun yang saya sampaikan dalam video ini. Belanja harian pergi ke pasar. Jangan lupa membeli ikan teri. Jika ingin Ananda jadi pintar, jangan lupa budayakan literasi. Salam PBG Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.